Utilitas marginal dan keseimbangan konsumsi. Dalam kenyataan sehari-hari, seseorang konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu barang, tetapi berbagai macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan Q1, dalam kurung I sama dengan 2, N, maka fungsi utilitas dapat dituliskan dengan notasi U sama dengan F, Q1, Q2, Q3, Qn. Seandainya untuk penyederhanaan dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang, katakanlah X dan Y, maka fungsi utilitasnya adalah U sama dengan F dalam kurung XY. Derivatif pertama dari U merupakan utilitas marginal parsialnya. Do U per do X adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X. Do U per do Y adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Untuk U sama dengan konstanta tertentu, fungsi utilitas U sama dengan F X, Y merupakan suatu persamaan kurva indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi barang X dan Y yang memberikan tingkat-tingkat kepuasan yang sama. Keseimbangan konsumsi ialah suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Garis anggaran adalah garis yang mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang-barang berkenaan dengan harga masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen berjumlah M serta harga barang X dan barang Y masing-masing PX dan PY per unit, persamaan budget lainnya dapat dituliskan dengan notasi M sama dengan X kali FX plus Y kali FY. F dalam kurung X, Y sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah lambda dalam kurung X dikali PX plus Y dikali PY kurangi M. Agar maksimum Fx dalam kurung X, Y sama dengan 0 menjadi Fx dalam kurung X, Y ditambah lambda Fx sama dengan 0 persamaan ke 1. Fy dalam kurung X, Y sama dengan 0 menjadi Fx X, Y ditambah lambda Py sama dengan 0 persamaan kedua. Selanjutnya di sini ada utilitas total, U sama dengan F dalam kurung X, Y. Ada utilitas marginal, MU sama dengan U aksen sama dengan F aksen dalam kurung X, Y. Utilitas marginal barang X, MUX sama dengan FX dalam kurung X, Y sama dengan do U per do X. Utilitas marginal barang Y, MUY sama dengan FY dalam kurung X, Y sama dengan do U per do Y. Menurut 1 Fx dalam kurung X, Y ditambah lambda Fx sama dengan 0 menjadi min lambda sama dengan Fx X1 Y per Px. Menurut 2 Fy X, Y ditambah lambda Py sama dengan 0 menjadi negatif lambda Fy X, Y per Fy. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Fx dalam kurung X, Y per Vx sama dengan Fy X, Y per Py. Mux per Fx sama dengan Muy per Py. Jadi dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Alpia. Di sini saya akan menjelaskan kasus 59. Kasus 59. Kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen Rp1.000. Harga X dan harga Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. A. Bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. B. Berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y. C. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y, kepuasan konsumen optimum ataukah tidak. Kita ke pengerjaan kasus 59. Tulis dulu fungsi utilitasnya, yaitu U sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 3. Pertanyaan bagian A, bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Nah, kita tulis MUX sama dengan UX sama dengan do U per do X sama dengan,
Karena di sini kita mencari X, jadi terlebih dahulu kita tulis bagian X. X pangkat 2 kita pindahkan ke sini menjadi 2X. Kemudian Y pangkat 3 kita pindahkan ke sini Y pangkat 3. Jadi MUX sama dengan UX sama dengan DOU per DOX sama dengan 2X Y pangkat 3. Kita ke bagian MUY. MUY sama dengan UY sama dengan DOU per DOY sama dengan, karena kita mencari bagian Y, jadi yang terlebih dahulu ditulis yaitu bagian Y. Y pangkat 3 menjadi 3Y pangkat 2. X pangkat 2 kita pindahkan X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2. Kenapa diubah menjadi seperti ini? Karena kita lihat susunan alfabetnya bahwa X itu lebih dahulu daripada Y. Ke soal bagian B. Berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y? Diketahui bahwa X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13. Kita mencari MUX-nya. MUX sama dengan 2X Y pangkat 3. Ini nilai dari sini. 2X Y pangkat 3. Sama dengan 2, X-nya kita rubah menjadi 14. 2 kali 14 dikali Y-nya kita rubah menjadi 13. Dikali 13 pangkat 3. Sama dengan 28 dikali 2197. Sama dengan 61.516. Kita mencari MUY. MUY sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2. Ini dari sini. Sama dengan 3, sama kita X dan Y-nya diganti menjadi 14 dan 13. Jadi 3 dikali 14 pangkat 2 dikali 13 pangkat 2. Sama dengan 3 dikali 196 dikali 169. Sama dengan 99.372. Sekarang kita ke bagian pertanyaan C. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y, kepuasan konsumen optimum ataukah tidak? Kita tulis MUX per PX sama dengan 61.516 dibagi 25, sama dengan 2.460,64. 61.000 ini hasil dari MUX, kemudian 25 ini tadi sudah dijelaskan di soal bahwa harga X dan harga Y per unitnya masing-masing Rp25 dan Rp50. Kemudian kita mencari yang Y. MUY per PY sama dengan 99.372 dibagi 50. Hasilnya 1987,44. MUX per PX sama dengan MUY per PY. 2460,64 sama dengan 1987,44. Nah, dari hasil mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y ini tidak mendapatkan kepuasan konsumen. Karena hasil dari MUX per PX dan MUY per PY ini tidak sama. Jika ingin mendapatkan hasil kepuasan konsumen yang optimum, maka MUX per PX dan MUY per PY ini hasilnya harus sama. Sedangkan di sini berbeda. MUX itu hasilnya 2460,64 dan MUY ini 1987,44. Produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Untuk memproduksi sesuatu barang, pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan sebagainya. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan dilambangkan dengan P, dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan XI, I sama dengan 1,2 dan seterusnya, maka fungsi produksi dapat dituliskan dengan notasi P sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel.
Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung K, L. Derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya, di mana do P per do K adalah produk marginal berkenaan dengan masukan K. Do P per do L adalah produk marginal berkenaan dengan masukan L. Untuk P sama dengan konstanta tertentu. Fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung K, L merupakan suatu persamaan isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rina, yaitu produk marginal parsial dan keseimbangan produk. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum atau least cost combination dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini, fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung K L dimaksimumkan terhadap fungsi isokos. M sama dengan K dikali PL dikali PK ditambah L dikali PL. Nah, fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan yaitu rumusnya P sama dengan F dalam kurung KL. Sedangkan fungsi kendala yang dihadapi yaitu rumusnya M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Nah, di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi K dikali PK ditambah L dikali PL dikurangi M sama dengan 0. Fungsi baru Lagrange F dalam kurung K L sama dengan F dalam kurung K L ditambah lambda dalam kurung dikali K dikali FK ditambah L dikali PL dikurangi M. Nah, syarat yang diperlukan agar F dalam kurung KL maksimum yaitu FK dalam kurung KL sama dengan 0, yaitu FK dalam kurung KL ditambah lambda PK sama dengan 0, itu persamaan 1. FL dalam kurung KL sama dengan 0, yaitu FL dalam kurung KL ditambah lambda FPL sama dengan 0, persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, nilai K dan nilai L dapat diperoleh sejumlah nilai P maksimum bisa dihitung. Nah, sekarang mari kita perhatikan yaitu produk total, yaitu P sama dengan F dalam kurung KL. Pertama, produk marginal masukan K M K. Untuk K yaitu MPK sama dengan FK dalam kurung KL sama dengan du P per du K. Untuk yang kedua yaitu produk marginal masukan L MPL sama dengan FL dalam kurung KL sama dengan du P per du L. Nah, pengembangan lebih lanjut persamaan 1 dan 2 di atas tadi akan menghasilkan yang pertama yaitu rumusnya FK dalam kurung KL ditambah lambda PK sama dengan 0. Maka FK dalam kurung KL sama dengan min lambda PK.
dikurangi lambda sama dengan jadi min lambda sama dengan FK dalam kurung KL per PK. Nah, untuk yang kedua yaitu FL dalam kurung KL ditambah lambda PL sama dengan 0. Maka FL dalam kurung KL sama dengan min lambda PL. Min lambda sama dengan FL K dalam kurung KL per PL. Dengan demikian, syarat keseimbangan produk dapat juga dirumuskan sebagai berikut, yaitu FK dalam kurung KL per PK sama dengan FL dalam kurung Dengan demikian, syarat keseimbangan produk dapat juga dirumuskan sebagai berikut, yaitu FK dalam kurung KL per PK sama dengan FL dalam kurung KL per PL. Nah, atau MPX per PK sama dengan MPL per PL. Jadi, dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masuk terhadap harganya bernilai sama. Masing-masing masukan terhadap harganya bernilai sama. Baik, langsung saja ke contoh kasus 61, yaitu fungsi produk suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6K pangkat 2/3 L 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L? Baik, langsung saja kita membahas kasus 61 tadi, yaitu diketahui yaitu P sama dengan 6K pangkat 2/3 L 1/3. Untuk itu kita mencari MPK nya terlebih dahulu, sama dengan PK sama dengan rumusnya P per K. Kita cari yang K nya dulu, sama dengan kita pindahin yang ini 2/3 6K 2/3 dikurangi 1 L 1/3 sama dengan 4K min 1/3 L 1/3. Nah, kenapa ini bisa menjadi 4K? Di sini 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 dikali 2 4. K yang ininya kan dikurangi 1. Yang 1 ininya menjadi 3/3. Jadi dikurangi 3/3. 2/3 dikurangi 3/3 menjadi min 1/3. Nah, untuk yang L nya masih tetap karena kita mencari yang K lebih dahulu. Oke, lanjut, sama dengan 4L. Nah, yang ini kan min, maka kita akan pindahkan supaya menjadi plus. 4L 1/3 per K 1/3. Karena ininya sudah pindah jadi hasilnya positif. Nah, untuk ini seperti ini ya. Lanjut ke MPL, yaitu PL sama dengan du P per du L. Nah, itu 6 dikali 1/3. 1/3 nya ini dari yang ini, yang L. K 2/3
L 1/3 dikurangi 1. Yang ini sama, satunya kita jadikan 3/3. Sama dengan 2K pangkat 2/3. Yang ininya dicoret, dibagi L min 2 per pangkat min 2/3. Maka jadi sama seperti yang tadi, kita pindahkan 2K pangkat 2/3 per L 2/3. Jadi di soal ditanyakan berapa produk marginal tersebut jika digunakan K-nya itu 8 unit dan L-nya itu 27 unit. Maka kita akan mencari nilai MPK dan MPL-nya. Begitu kita mencari nilai MPK-nya dulu. Nah, itu masukkan ke dalam yang hasil yang tadi tuh, yang MPK yang pertama. Nah, yaitu 4L pangkat 1/3 per K pangkat 1/3. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. 4L. L-nya kan 27, kita masukkan. Jadi 27 pangkat 1/3 per K pangkat 1/3, maka K-nya itu kan 8. Jadi kita masukkan 8 1/3. Itu sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, 3 pangkat 3-nya itu dari 27. Kan hasilnya 27 ini kan hasil dari 3 pangkat 3. Nah, yang 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah, 8 ini hasil dari 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Hasilnya yaitu 4. Yang ininya dulu dicoret. Nah, jadi 4 kali 3 itu kan 12. Nah, yang ini sama dicoret, 3-nya per 2. Jadi hasilnya sama dengan 6. Nah, kita akan mencari nilai MPL. Nilai dari MPL yaitu masukkan ke dalam hasil yang tadi. 2K pangkat 2/3 per L pangkat 2/3. Kita masukin ke rumus 28 2/3 per, sama kayak yang tadi ya, 27 2/3. Ini 2 pangkat 3 2/3 per 3 pangkat 3 pangkat 2/3 sama dengan yang ininya coret 4 2 kali 2 4 pangkat 2 8. Ini hasilnya 8/9. 3 pangkat 2 9. Jadi hasilnya 8/9.